Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha amin. Melanjutkan part berikutnya. Setelah kita kemarin membahas jenis-jenis ini zihaf ya yang bisa masuk, kemudian kita masuk ke suwaru tafailir rojazi, atau pola-pola taf'ilahnya bahar rojas. Suwaru taf'ilatihi kama yali wal kullu sab'atun ibid ta'ammuli. Suwaru taf'ilatihi utawi pira-pira surah atau bentuke pira-pira taf'ilahe rojas. Pola-pola taf'ilahnya rojas iku kama koyok keterangan yali kang ngiringi apa ma. Itu sebagaimana keterangan berikut ini. Wal kullu utawi sakabehane, yakni suwaru taf'ilatihi iku sab'atun pitu reksa utawa pahamono utawa apalno sapa sira bita'ammuli kelawan angen-angen. Mustaf'ilun mutaf'ilun mustaf'il musta'ilun muta'ilun mutaf'il. Mustaf'ilun nggih. 7 tadi rupane mustaf'ilun. Nah, ini contoh yang salim, taf'ilah yang salimah atau taf'ilah atau wazan yang tidak kemasukan zihaf maupun tidak kemasukan ilat. Kemudian mutaf'il ini mutaf'ilun ya. Mutaf'ilun ini berarti ada huruf yang kedua yang sukun dibuang, sin sukun, maka ini disebut mahbun atau terkena zihaf khoben. Kemudian mustaf'il, nah ini elat yang bisa masuk ke rojas itu qada sama tadhil, hanya bisa masuk atau mempengaruhi taf'ilah yang terletak di arut maupun dorob. Nah, di sini kita pasang di arutnya ya. Mustaf'il ini maqtu'ah ya. Ini maqtu'ah. Arut yang terkena qata'. Kemudian musta'ilun, ini ada fa sukun yang dibuang, berarti huruf sukun yang terletak di urutan keempat dibuang, namanya kena zihaf toy atau kita sebut wazannya ini matwi. Kemudian muta'ilun, semua huruf sukunnya dibuang. Nah, ini berarti gabungan antara khoben dan toy disebut zihaf khobel. Maka wazannya kemudian kita sebut mahbul. Terakhir, yakni dorobnya satu bait ini, mutaf'il ini maktu ya, dorob yang maktu yang terkena qata, kemudian kena khoben, kena zihaf khoben. Nah, zihaf kemarin telah dijelaskan, zihaf yang boleh masuk ke dorob maupun arut yang terkena qata itu hanya khoben saja ya. Nah, ini wastasnian maqtu'ud bihi fala yajuzu fihi ghairu khobnin. Tidak boleh ada zihaf yang masuk kepada qata ya, dorob maupun arut yang terkena qata kecuali ghairu khobnin, kecuali hanya khoben saja. Maka di sini ada maqtu' yang terkena khoben, itu bisa. Sehingga yang tadinya mustaf'il, sinnya sukun yang kedua itu dibuang karena khoben itu membuang huruf kedua yang berharokat yang sukun ya. Jadi mutaf'il atau selanjutnya kita sebut fu'ulun. Nah, itu juga sama, fu'ulun hidup mati, lun hidup mati, fu'ulun, mutaf'il sama. Atau yang mustaf'il tadi kita selanjutnya atau berikutnya kita sebut maf'ulun. Mustaf'ilun salimatut taf'ilati minaz zihafi kullihi wal illati. Mustaf'ilun utawi wazan mustaf'ilun salimatut taf'ilati iku taf'ilah kang selamat minaz zihafi saking zihaf kullihi sakabehane zihaf wal illati lan illat. Adapun wazan mustaf'ilun adalah wazan atau taf'ilah yang salim ya. Disebut salim itu karena selamat dari zihaf maupun illat. Mutaf'ilun taf'ilatun mahbunah. Mutaf'ilun
utawi wazan mutaf'ilun, taf'ilatun iku taf'ilah mahbunah kang kena khoben. Misaluha utawi contone mahbunah atau mutaf'ilun wasiyatun iku lafat wasiyatun masnunah kang disunatno, wasiat sing disunahno. Wasiyatun itu kalau kita tulis kitabah arudiyahnya, wasiyatun ya-nya tasydid berarti kita tulis dua huruf ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua fathah. Sehingga ketemunya wasi hidup-hidup, ya sukun mati, ya hidup-hidup mati. Kemudian yatun, yatun itu berarti hidup-hidup mati. Tanwin itu berarti ada nun sukun. Ya. Kita tulis tun itu berarti tak dhammah ketemu nun sukun. Yatun berarti hidup-hidup mati. Jadinya mutaf'ilun. Nah, hidup-hidup mati, mutaf'ilun, hidup-hidup mati. Sama dengan wasiyatun, wasi hidup-hidup mati, yatun hidup-hidup mati, sama. Musta'ilun taf'ilatun matwiyah mithaluha baldatuna mardiyah. Musta'ilun utawi wazan musta'ilun taf'ilatun iku taf'ilah matwiyah kang kena toy, kena zihaf toy. Adapun musta'ilun adalah taf'ilahnya rojas yang terkena zihaf toy. Misaluha utawi contone ini napa matwiyah atau musta'ilun baldatuna iku lafat baldatuna, negara kita mardiyah kang diridhoni. Amin Allahumma amin. Nah, baldatuna dengan musta'ilun. Sekarang kita coba musta'ilun ditaktek ya. Musta'ilun, mus itu berarti hidup mati. Kemudian ta'ilun. Nah, itu tiga huruf hidup ya. Ta'ilu, hidup, nun sukun mati. Ta'ilun, hidup, mati. Nah, baldatuna juga sama. Ini yang saya buat contoh ini memang satu wazan untuk satu kata ya. Tapi prakteknya ketika menulis nadom rojas, satu wazan misalkan di haswu dan haswu 1 dan haswu yang 2, itu misalkan di situ tersusun atas beberapa kata, lebih dari 3, bahkan 4, bahkan mungkin ada 2 atau 3 jumlah di dalamnya, monggo. Jadi boleh nyebrang gabungan antara haswu 1 dan haswu 2 itu ternyata tersusun. Misalkan nanti akan saya tuliskan contoh ya. Misal ana bi Indonesia mustautinun. Nah, ana biin itu untuk haswu. Ana biin. Padahal bi Indonesia itu satu tarkib ya. Ba huruf jar Indonesia satu kalimah sendiri. Tapi potongan wazannya itu berhenti di ana biin. Nah, kemudian wazan berikutnya atau haswu yang kedua, Indonesia. Nah, itu satu wazan lagi, satu taf'ilah untuk yang haswu. Arutnya atau taf'ilah terakhir di satar awalnya, mustautinu, orang yang omah-omah atau orang yang bertempat tinggal. Ana bi Indonesia mustautinu. Utawi ingsun bi Indonesia mustautinun iku wong kang omah-omah bi Indonesia ing dalam Indonesia. Saya orang yang bertempat tinggal atau bertanah air Indonesia. Itu contoh. Nah, ini biar mudah saja, ini jadi satu wazan saya kasih satu kalimah atau dua kalimah seperti baldatuna ini 2 kalimah ya. Muta'ilun. Nah, ini hidup semua, terus kemudian terakhir nun sukun mati, muta'ilun. Untuk perlu diketahui bahwa wazan-wazan rojas itu yang akhir-akhir nun-nunnya sukun, nun sukun itu muta'ilun, musta'ilun, mutaf'ilun itu jangan sampai dihilangkan ya. Taf'ilatun mahbulah, iku taf'ilah mahbulah kang kena khobel. Adapun muta'ilun adalah taf'ilah yang terkena zihaf khobel. Zihaf khobel adalah jam'ul khobni wat tayyi, ya, gabungan antara khoben dan toy, sehingga huruf urutan kedua yang sukun dan huruf urutan keempat yang sukun dibuang. Sin sukun sama fa sukun dibuang, sehingga jadilah muta'ilun. Mistaluha utawi contone mahbulah atau muta'ilun, kutubuhum iku lafat kutubuhum makbulah, kitab-kitabnya para ulama diterima ya, berkah ya. Diterima oleh para tolib ya. Kutubuhum itu semua rentetan huruf hidup ya. Kutubuhu,
Nah, baru mim sukun itu mewakili nun sukunnya wazan muta'ilun. Wa in atahal qat'u qul mustaf'il fi nahwi maqsudan ilahi hasil. Wa in ata lan lamun nekani ha ing taf'ilah rojas al qat'u apa illat qata' kul mongko ngucapa sapa sira mustaf'il ing ucapan mustaf'il fi nahwi maksudan ing dalam sepadane contoh maksudan ilahi hasil. Ya Allah, semoga engkau menghasilkan, merealisasikan keinginan-keinginan kami, harapan-harapan kami, target-target tujuan kami. Nah, mahalus syahidnya adalah maksudan, mustaf'il, maksudan. Nah, itu sudah sesuai ya. Mus hidup mati, taf hidup mati, il hidup mati. Maksudan, mak hidup mati, su hidup mati, dan hidup mati. Wa in atahal qat'u wal khabnu ma'a qulu mutaf'il ka kitaban sya'i'a. Wa in atana lamun nekani ha ing taf'ilah rojas al qat'u apa ilat qata' wal khabnu lan zihaf khaben ma'an halis sareng kulu mongko ucapa sapa sira kabeh ing ucapan mutaf'il ka kitaban koyo lafat kitaban sya'ian kang sumrambah. Nah, kitaban kita hidup mati, ban hidup mati sama dengan mutaf'il, mutaf hidup mati, il hidup mati. Nah, aslinya kan mustaf'il qata maqtu' ya, tapi kena khoben sehingga sin sukunnya dibuang, jadinya mutaf'il. Tadhilu taf'ilatihi mustaf'ilan fa'tabiru biqaulina kazza'faron. Tadhilu taf'ilatihi utawi tadhile utawa muzayyalah taf'ilah rojas mustaf'ilan iku wazan mustaf'ilan. Wazan mustaf'ilan disebut muzayyal atau taf'ilah yang terkena zihaf illat tadhil. Fa'tabiru Fa'tabiru mongko ngalapo ibrah atau mengambillah pelajaran sapa sira kabeh biqaulina kelawan ucapan kita rupane kazza'faron. Mustaf'ilun aslinya ditambah huruf mati terakhir sehingga ada huruf mati 2 ya. Di situ kita wazannya kita tulis mustaf'ilan karena di situ ada alif dan nun sukun sehingga ada dua huruf yang dianggap mati di akhir penghujung dari wazan mustaf'ilan. Contohnya misalkan kazza'faron. Nah, dan kita ingatkan lagi bahwa elat yang ada di rojas yakni qata dan tadhil itu hanya bekerja ya, hanya aktif di dorob maupun arutnya bahar rojas, sehingga tidak boleh dimasukkan ke haswunya, tidak boleh. Mustaf'ilan ini di penghujung satar. Penghujung satar itu berarti bisa satar awal kita sebut arut, penghujungnya satar sani kita sebut dorob. Kazza'faron, kaz hidup mati, za hidup mati, faron hidup mati. Sama dengan mustaf'ilan, mus hidup mati, taf hidup mati, ilan hidup mati. Ad-darurat asy-syi'riyah pertemuan terakhir. Insya Allah kita lanjutkan ke part berikutnya. Dan ini ad-darurat asy-syi'riyah adalah ya, peralatan, fasilitas terpenting menyusun nadom. Tanpa darurat syi'riyah ibaratnya kita itu tanpa rukhsah ya. Tidak ada yang dima'fu sama sekali, tidak ada rukhsah sama sekali. Maka kan kesulitan ya. Padahal katanya idza dhaqa ittasa'a, kan begitu. Itu kaidah umumnya begitu. Nah, nadom juga sama. Ketika kesulitan ittasa'a, nah muncullah fasilitas namanya darurat syi'riyah. Insyaallah kita lanjutkan di part berikutnya. Cukup sekian, semoga ada berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Untuk praktek menulis insyaallah setelah video ini.